Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Rasad dan the one and only, the Mister of the World Championship WWF, Abdullah Rian. Kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Gue nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Terima kasih, Adit Insomnia. Oh, terima kasih Bang Adit Insomnia sudah mengirimkan sebuah baju bertema hard rock dari Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Bawahnya apa tuh? Ada International Airport. Jadi sekarang baru nih kayaknya di Dur. Dia bikin. Kenapa? Kalau yang dijual di kan sekarang beberapa airport yang gue tahu di Bali ada. Ditambahin bawahnya, dulu nggak ada Dur. Dulu kota aja. Kota aja. Sekarang udah ada International Airport. Berarti belinya di Bandara. Di bandara. Oke. Bandara Nera. Enggak, bandara aja. Bandara ya. Kalau Bandara Nera beda lagi tempatnya. Beda. Bandara Nera. Enggak. Banda Bandara Nera. Nera. Iya. Nggak tahu nama airportnya apa, tapi nama tempatnya Bandara Banda Nera. Nera. Bandaranya? Bandara Nera. Nggak tahu. Coba, bandara di Bandara Nera apa? Nggak ada. Adalah bandara-bandara kecil mah. Iya. Itu ada tuh bandar udara Bandara Nera. Bandara Airport. Bandara Nera Airport. Iya. Nah, itu dia. Ya ini. Ini Kuala Lumpur International Airport. Hard Rock dari Adit Insomnia. Terima kasih banyak. Adit Insomnia. Luar Soleh biasa. juga, terima kasih Soleh. Kang Soleh Soliun juga terima kasih. Kang Soleh, Hard Rock mana? Australia. Tokyo, Australia. Hard Rock Tokyo dari Narita Airport. Enggak, dia di kayaknya Hard Rock Shop juga deh. Bukan ininya. Bukan di bandara. Bukan di Hard Rock Cafe-nya. Shibuya Station. Shibuya. Hard Rock di Shibuya Station. Di Tokyo, tapi gue nggak tahu daerah mana itu Tokyo. Tokyo Station. Nggak ada. Tapi ada cikal bakalnya itu, Cik. Gak kelar lagi nih ngomong cikal bakal. Nah, ini apa tema kita hari ini, Bang Rahman? Oh, tadi kami sebelum mulai ini, teman-teman, kami dihibur oleh goyangan-goyangannya Bang Rahman ya. Oke. Dia sempat joget gilga di sini. Dan eksklusif hanya bisa disaksikan di TikTok dan Instagramnya Rahman. Karena Ya. dia nggak mau di platform orang lain. Iya, disuruh tampil di sini. Maksudnya bukan joget ya. Iya. Maksudnya tampil ngobrol aja gitu, nggak mau. On cam di Palapas sini nggak mau. Iya. Tapi kalau di rumah mau joget sendirian. Mandi aja mau. Iya. Mandi pewangi. Pewangi tanaman lagi. Iya. Bukan pewangi pakaian kan? Pewangi pakaian. Oh, pewangi pakaian. Deterjen tumbuhan. Deterjen tumbuhan. Hah? Nggak ngerti juga saya. Maksudnya herbal gitu. Deterjennya dibikin dari tumbuhan. Iya, katanya ekstrak tumbuhan. Ekstrak tumbuhan. Deterjen tumbuhan. Dia mandi tuh, begitu. Tapi kalau diminta on cam di sini nggak mau. Bapak-bapak kayak pengen banget eksis di dunia sekarang gitu. Sampai goyang-goyang gilga diikutin. Iya. Screamnya Nggak tahu tuh. harusnya di. Ntar paling. Sing Abdul yang kasih ide deh. Ntar pulang dibikin sama istrinya nih. Hah? Emang dia itu idenya ngambil dari sekeliling, Dur. Dari sekeliling. Udah pernah gue notice jadinya nih. Pas gue lagi bercanda-bercanda nih, lagi Hoi kalau nggak salah. Bercanda-bercanda ada jokes gitu sama Gilbas. Wah, materi itu. Jadi besoknya
jadi bikin videonya. Bikin videonya. Nah, itu. Karena sialan dari Abdur tuh, yang adu sialan tuh. Yang lagunya Juicy Lucy kan dari Abdur tuh, dari Dur tahu lagunya Juicy Lucy gak? Aduh, sialan. Iya. Jadi konten juga. Jadi ya udah. Ya kita nggak bisa apa ya merintangi, orang kita juga nggak tahu kalau itu akan jadi konten dulu. Iya, maksudnya nggak apa-apa, jadi konten nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau diminta on cam di sini mau dong gitu. Mungkin dia nggak mau ngobrol, maunya joget. Di sini bisa loh, ayo di sini coba joget di sini. Joget Gilga coba di sini. Iya. Biar kami sandingin sama Sama video, video nangis. nangis di Ka'bah. Iya. Udah nggak inget dia pernah nangis di Ka'bah gitu. Datang joget-joget Gilga di sini. Aneh banget, aneh Nangis di bener. Ka'bah. Orang-orang tua ini, Iya, ya ampun, ya ampun. Itu dia. Apa tema kita selain joget Gilga? Perbedaan waktu. Akhirat dan dunia. Perbedaan waktu, dunia dan akhirat. Cing Abdel. Jika 24 jam di akhirat, 1000 tahun tahun di dunia, maka 3 jam di akhirat. 1 jam di sini, 1000 tahun di dunia, itu 1 jam di akhirat. Enggak, 1000 tahun di dunia, 24 jam di akhirat, 1 hari. Oh iya, 1 hari. Sorry, kok saya bilang 1 jam? Maka 3 jam di 1 akhirat, hari. 125 tahun di dunia. Berarti kalau umur 60 sampai 70 tahun tuh kurang lebih secara perhitungan langit kita tuh umur kita cuma 1,5 jam. Makanya dibilang Waktu kita akhirat. hanya persinggahan belaka di sini, Ya. dunia ini. Berarti kalau kita pikir-pikir umur kita cuma 1,5 jam waktu akhirat, berarti kalau misalkan ya dari akil balik itu kita sholat terus, dalam 1,5 jam tuh banyak banget ya sholat kita ya. 1,5 jam apa? 1,5 jam akhirat. Oh iya, nanti kalau kita sholat di sana. Bukan, kalau kita bandingin, Oh, iya. kan kita sholat 5 kali sehari ini kan. Tara satu sholatnya 7 menit, 5 menit atau 7 menit? Ya. Ya. Maksud saya, itu kalau kita bikin jadi rentang waktu dari akil balik, taruhlah dari umur 17 misalkan ya. Dari 17 sampai umur 60 misalkan. Itu rentang waktu yang kayak, oke, panjang ya. Di kita ngerasanya panjang ya itu. Tapi kalau secara perhitungan akhirat, itu kan cuma 1,5 jam. 1,5 jam ya. Berarti dalam hitungan akhirat, dalam 1,5 jam itu, kita banyak juga ya. Sholat kita. Sholatnya, iya. Tapi ini secara ilmiah juga udah ada banyak yang membahas nih, Dur. Gimana tuh? Membahas 1 jam perbedaan antara Dimensi. perbedaan kayak 1 tahunnya masing-masing planet kan beda. Yang gua nggak ngerti itu maksudnya nih. Gimana cara nanya ya? Saking nggak ngertinya gue tuh nanya aja bingung gitu. Gimana ya? Menentukan. Coba dimulai dari cikal bakalnya dulu deh. Gimana itu? Cikal bakal jalanan lagi. Ini rokok manis ini. Ya. Gimana cara nanya ya, Dur ya? Ih, dia pakai AI. Pakai AI. Orang buat nanya. Eh, kan Oh, ChatGPT itu pakai akun kita. Oh, saya pikir ChatGPT itu kayak Google aja, kita bisa masuk-masuk sembarang. ada kalau di Bing bisa. Di Bing, Bing udah ada tuh. Apa namanya kalau Bing? Bing.com. Ya apa namanya kalau di Bing? Tuh? Gemini. Copilot. Copilot tuh ini. Kenapa waktu dunia berbeda dengan waktu di akhirat? Karena dimensinya beda. Nanyanya jangan gitu. Bro. Karena begini aja, Cing. Maksudnya begini deh. Waktu dunia ini yang menentukan kan Kita, manusia. bukan. Patokannya kan Greenwich. Ya kan? UTC-nya tuh. 0 UTC-nya itu di Greenwich. Nah, lalu kemudian dari Greenwich itu dibagilah. Ini petani ya. Greenwich di tengah nih. Yang sebelah kanannya sini itu semuanya plus. Yang sebelah kiri sini minus. Nah, kita tuh ada di sini, makanya kita jadi plus 7. Ya. Hanoi Jakarta biasanya kan plus 7 kita di sini. Nah, Eropa di sebelah sini, mereka jadi minus.
Termasuk Arab Saudi minus ya, artinya makanya kita dengan Eropa duluan kita dengan Amerika duluan kita, gitu-gitu. Iya, tapi kan durasi. Nah, maksud saya itu di bumi nih yang kita satu dimensi. Nah, ketika dimensi ini kita bawa, maksudnya dari bumi ini kita bawa kan ke planet aja waktunya udah beda. Jupiter udah beda 1 tahunnya. Ini kita di luar galaksi Bima Sakti, segala macam jauh. Tentu dimensinya perhitungan waktunya jauh lebih berbeda karena patokan kita matahari. Mungkin galaksi di luar sana itu patokannya mungkin ada matahari yang jauh lebih gede lagi, di mana semua jutaan galaksi ini berputar mengelilingi galaksi, mengelilingi pusat itu. Nah, perhitungan waktunya dari situ. Sehingga perbandingan galaksi dengan dia, dengan bumi, dengan matahari, jadinya jauh sekali seperti 1 hari dengan 1000 tahun. Di kepala saya kayak gitu. Ya, coba kita lihat di sini. Apa katanya? Di chat GPT ya. Oh, ChatGPT itu bisa bahasa Indonesia dia? Bisa. Oh, Apa aja bisa. saya baru tahu. Sifat waktu di dunia dan akhirat. Waktu di dunia bersifat linear dan terbatas. Kita mengukur waktu berdasarkan rotasi bumi dan pergerakan planet lainnya. Menghasilkan detik, menit, jam, hari, dan tahun. Akhirat dalam banyak tradisi keagamaan, waktu di akhirat dianggap non-linear dan tidak terbatas. Tidak ada batasan fisik seperti yang ada di dunia, sehingga waktu dapat dirasakan berbeda. Nah, iya. Patokannya beda kan. Kalau kita patokannya itu adalah rotasi bumi pada dirinya, rotasi bumi pada porosnya sendiri, rotasi bumi pada matahari. Tapi kalau bisa dibandingkan berarti tidak ada batasnya, Dur. Betul. Kalau bisa dibandingkan berarti di akhirat juga ada batasnya. Tidak, ini kan bisa dibandingkan 1 hari di sini 1000 tahun di dunia. Ini kan contoh kalau tidak salah, atau bunyi ini diambil dari hadis atau apa? Maksudnya kayak gambaran saja gitu. Untuk menggambarkan. Nah, di dalam Al-Quran. Iya. Sesungguhnya Betul. sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut penglihatanmu. Oke. Berarti Memang ada batasnya juga. iya, maksudnya ini caranya Allah untuk memberikan gambaran ke kita, karena di situ ada kata-kata seperti. Saya tidak tahu bahasa Arabnya, tapi secara terjemahannya itu sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut penglihatanmu. Mungkin karena kita tahu alam gaib ini dikit sekali, Allah kasih gambaran lah, kurang lebih beginilah gitu. Sehingga kita singkat banget hidup di dunia ini. Nah, ya sulit juga jadinya ya kalau kita pengen nanyain, apakah perasaan kita tetap sehari di sana? Kayak tetap ngelewatin sehari apa kayak tetap ngelewatin 1000 tahun? Rasanya melewati itu. Mungkin kalau memori kita taruh dulu batasan, masalahnya adalah memori kita tidak dihapus ya. Ya. Memori kita akan dunia ini tidak dihapus. Kalau memori kita akan dunia ini tidak dihapus, kita akan berasa kayak 1000 tahun tetap. bukan berasa 1000 tahun, tapi berasa kayak 1 hari ini kok lama sekali ya. Iya. Kok lama banget ya. Iya, kayak 1000 tahun di dunia. Iya. Tapi kan kita tidak tahu. Kayak misalkan ya kita di akhirat nih ya. Ini matahari nggak gerak-gerak banget. Ini udah berapa lama di dunia ya? Nah, kita nggak tahu tuh. Tapi kita berasa kayak, karena patokan mataharinya udah nggak ada gitu. Patokan dunianya udah nggak ada. Tapi kita bisa berasa kayak, lama banget ya. Kayaknya tetap akan berasa ya, Dur ya. Kalau dikasih perbandingan kayak begini, lo akan merasa lama nih. Betul. Lo akan tetap merasa lama. Lo bayangin aja sehari. Misalnya dalam konteks lagi disiksa ya di neraka untuk hari Senin. Untuk hari Senin doang nih siksa neraka. Itu kan lo akan berasa seperti lo disiksa 1000 tahun di dunia gitu kan? Iya, lama banget pasti. Iya. Nah, jadi maksudnya dalam contohnya saya memahami itu kan batasan masalahnya adalah ingatan kita tidak dihapus ya. Kenangan itu masih ada. Kita akan berasa lama. Sama seperti saya sudah terbiasa dengan waktu yang bergulir di Jakarta yang saya berasa cepat banget. Begitu saya misalnya kemarin ke Aceh atau waktu saya pulang ke Kupang, saya merasa waktu lambat gitu. Berjalan lambat. Iya, karena kenangan saya akan kecepatan waktu di Jakarta dengan rutinitas yang ada tidak dihapus kan. Di otak saya ada kenangan itu. Kayak di Aceh gitu, tiba-tiba
Sholat maghrib tuh hampir jam 7, Cing. Jam 6 tuh masih terang benderang Aceh itu. Jadi saya ngerasa kayak lambat banget ya di Aceh ini ya gitu. Waktunya gitu. Tapi begitu ke Ternate kemarin, kayak kok cepat banget ini maghrib gitu. Nah itu mah karena Indonesia Timur, Indonesia Barat. Iya, maksud saya begitu. Karena perbedaan waktu yang ada. Iya. Padahal waktu kan rotasi bumi sama-sama aja. Tapi karena perbedaan waktu, zonanya berbeda. Ya. Perasaan kenangan kita akan Jakarta tidak hilang. Maka kita merasa berbeda ketika berada di zona waktu yang beda. Ada perasaan kayak, kok lebih cepat ya di sini? Kok lama banget ya di Aceh ya? Nah, mungkin itu juga yang akan kita rasakan. Kalau patokannya maghrib di sini ya, kita akan itu kan berpatokan terhadap gelap tidaknya ya. Iya. Gelap tidaknya. Iya. Gelap tidaknya, dan lo akan bandingin sama jam dong. Ini udah maghrib nih, jam 6 nih di sini, gelap, udah gelap. Begitu lo sampai ke Aceh, jam 6 masih terang. Masih terang. Sebenarnya bukan kok lama banget ya di Aceh. Sama aja, Dur. Cuman rasanya doang. Iya, betul. Makanya saya bilang, maksudnya perbedaan waktu, maksudnya kita nih di rotasi yang masih sama saja, ketika kita pindah zona, ada perasaan di mana kita ngerasa kayak, kok, karena rutinitas kita beda gitu. Beda, ya, kayak, iya. kok lambat banget, masa jam 6 belum maghrib juga di sini. Nah, maksudnya apalagi kalau kita pindah ke dimensi yang beda. Mungkin kalau kita hidup di Jupiter juga, kita juga ngerasa kayak, lama banget Jupiter ini ya. Tapi kalau kita tidak punya bandingan di bumi, kalau kita emang dari lahir udah di Jupiter, ya biasa aja. Biasa aja, iya. Satu hari tuh ya biasa aja, maksudnya. Mungkin jam kerjanya lama banget. Makanya nggak ada kali kehidupan di planet-planet itu. Karena kalau ada jam kerja jam berapa, Dur? Lama banget kalau dari pagi sampai menjelang terbenamnya matahari, kerja terus. Ya mungkin kalau kita hidup di Jupiter, jam kerjanya bukan 8 jam sehari kali. Jadi 8 jam sana tidur tetap. Enggak. Maksud saya 8 jam sini misal ya. Kekuatan kita taruhlah 8 jam kerja ya. Yeah. 8 jam sini ketika dikonversi ke Jupiter, waktu Jupiter mungkin cuma 4 jam. Mungkin. Jadi kita kerja cuma 4 jam. 4 jam. Mungkin. Dengan perhitungan 60 detik per menit. Atau 60 detik ke sana. Ya, nggak tahu 60 detik di sana. Yang penting kalau dikonversi itu 4 jam sana tuh. Tik. Nah, detiknya lewat-lewatnya begitu nggak sih? Mungkin juga. Atau mungkin di sana perhitungannya saking mungkin lebih lambat dari kita, terkecilnya bukan detik gitu. Mungkin ada yang lagi. Di jam tuh milidetik kali. Milidetik. Ininya, jarumnya gitu. Nggak tahu juga ya. Iya. Tapi ini kan kita berandai-andai aja. Tapi menurut saya sih akan begitu. Saya kemarin saya ngambil nanti nonton di Netflix. Apa? Ada tahun kemarin kalau nggak salah ya. Mereka meluncurkan teleskop namanya James Webb. Kan dulu tuh tahun 90-an apa 80-an kita pernah manusia tuh pernah mengirim teleskop namanya Hubble. Teleskop Hubble itu yang akhirnya memotret Mars, galaksi Jupiter, ini. ya. Terus yang kemarin itu setelah berapa ya? 10 tahun apa 30 tahun pengerjaan itu. Proyek itu James Webb tuh akhirnya tahun kemarin tuh diluncurin dan sudah berhasil. Nah, itu itu James Webb tuh. Dia punya teleskop 1,8 kilo apa ya? Gedenya teleskop. Jari-jarinya itu. Iya, ini teleskop ini gedenya 1,8 kilo apa ya? Gimana bikinnya? Bikin di atas? Iya, ya. Di raket di atas? Iya, jadi roket kan? Di dalam tuh dia tuh. Udah sampai atas, udah di sana baru mengembang. Pakai coding dari sini, dia ngebuka di atas sana itu. Iya. Nah, itu. Kenapa dia? Dia akhirnya berhasil mendapatkan gambar dan sampai detik ini ya, maksudnya dia terus mengirim gambar, hasil gambar yang lebih jelas dan
belum pernah dipotret sama Hubble. Dan akhirnya ilmuwan-ilmuwan tuh bisa ngelihat kayak lebih jelas lagi galaksi ini apa segala macam dan mereka tuh berniat untuk kira-kira si teleskop ini, si James Webb ini bisa nggak untuk sampai ke dapat potret asal muasal alam semesta. Black hole. Titik Big Bang-nya itu. Bukan udah ada, dapat. Ya maksudnya nggak tahu dah. Pokoknya yang udah ada, udah gitu, nemu pokoknya, black hole itu. Black hole udah ditemukan katanya. Ya, baru. Ya terus. Ya pokoknya intinya begitulah. Jadi saya nonton itu saya kayak ngerasa kayak wow, alam semesta ini luar biasa. Gede banget ya. Gede banget sih. Maksudnya bener kayak kita tuh kayak cuman satu butir pasir di laut, lebih kecil. Di pantai tuh. Orang kalau ngeliat laut aja, airnya tuh, kalau gue ngeliat laut ya, airnya tuh kayak bukan air gitu, kayak benda padat gitu ininya. Iya, kayak kita ngerasa kayaknya kita turun lari bisa deh, gitu kan? Iya. Kayaknya kalau kita, makanya pasti mati aja kalau kita kegulung gitu, karena kayaknya tuh kita ditelan gitu sama laut. Iya. Sama bukan benda cair gitu ya. Tebel gitu kayak dilihat di atasnya hijau biru gitu kan. Iya. Nah, jadi saya nonton itu merinding gitu, merinding kayak bulu romanya. Bulu Roma. Gimana? Merinding bulu romaku. Iya itu maksud saya, itu lagu saya nggak tahu nadanya. Sama itu. Kalau lagi ngomong-ngomongin ini juga, kemarin gue baru nonton lagi ya. Harusnya gue catat-catatin tuh untuk si Ngabdur ya. Gue habis nonton apa aja gitu. Emang Cing Abdul agak kurang niat ya untuk Ngabdur ini ya? Dah, apaan lu? Kurang niat. Pengen gue ini yang, ini gue pengen bahas di mengenai konsep waktu lagi, Dur. Maksudnya konsep waktu. Karena pada saat yang bersamaan, kita itu kan menatap masa lalu sebenarnya. Gimana tuh? Itu si bintang-bintang itu. Iya. Bintang-bintang itu sinar-sinarnya sinar berapa puluh tahun yang lalu. Betul. Jadi pada saat yang bersamaan kita ada di masa sekarang dan masa lalu. Iya nggak? Iya. Tidak. Begini. Biar kita tidak terjadi paradoks nih. Paradoks kecepatan sinar matahari mencapai bumi itu berapa? 8 menit ya? Ke matahari, 8 menit. Kecepatan cahaya matahari 8 ke bumi. menit. 8 menit ya? Ya. 8 menit. 8 menit 20 detik. Nah, ya. Matahari punya cahaya sampai ke kita ini 8 menit 20 detik. Ya. Artinya kalau kita lihat matahari sekarang ini, itu adalah sinar 8 menit yang lalu. 20 detik yang lalu. Betul. Ya. Karena ada proses perambatan cahaya itu. Ya. Artinya dengan konsep yang sama, kita melihat bintang yang jauh sana yang James Webb ini dapat itu bahkan ilmuwannya bilang, ini yang kita dapat gambar pertama, dia bilang ini kemungkinan bintang-bintang ini udah mati. Dia nggak bilang gitu sih, tapi ini bintang karena jauh sekali itu dia, maksudnya kekuatannya James Webb ini kan bisa dapat yang jauh-jauh sekali kan, citra digitalnya dari cahaya, menangkap cahaya itu. Jadi dia bilang ini kemungkinan dari bahkan ratusan tahun yang lalu ini bintang tuh, cahaya bintang itu baru dia nyampe ke situ tuh cahayanya tuh. Nah jadi di waktu si James Webb dapat, si teleskop itu dapat, bintangnya udah nggak ada kali di situ, udah pindah kali, atau galaksinya udah pindah kali, udah apa, pokoknya intinya ya betul yang kita tangkap adalah masa lalu, cahaya masa lalu. Saking jarak kita jauh banget, Cing. Iya, saking jauhnya. Iya. Jadi ibaratnya kayak kita ngabdur nih. Tapi kalau Cing Abdel misalkan aja nih. Cing Abdel di Pasar Minggu, Cing Abdel di Kokas di sini. Kokas dan Pasar Minggu ini taruhlah jauh sekali. Cing Abdel kasih saya pertanyaan. Lewat. Sampai ke saya itu butuh waktu 20 menit misalkan. Artinya begitu pertanyaan saya udah sampai ke saya mau jawab, itu adalah pertanyaan Cing Abdel 20 menit yang lalu gitu. Karena suara
merambatnya lebih lama daripada cahaya. Cahaya jauh. Di air suara lebih cepat. Kecepatan rambat suara di air ternyata Lebih cepat daripada cahaya. Daripada suara di udara. Oh. Bisa ya? Mungkin karena partikel air lebih padat kali. Kan malah harusnya terhambat dong kalau ini. Coba deh suara. Tidak. Karena suara, kenapa kita pakai telepon, kabel, apa segala macam? Karena benda padat menghantarkan suara lebih cepat daripada udara. Mungkin karena partikel di benda padat kan dia nempel-nempel. Di air banyak juga tapi nggak nempel-nempel. Nah, udara kan renggang-renggang banget. Jadi mengantarkannya, makanya dulu fisika zaman kita SD dulu kan pakai gelas yang ada benang. Oh, ada benang. Ya. Nah, karena suara merambat dari benang dari itu. Dari benangnya ya. Mungkin karena kita tesnya juga cuman segini-segini ya. Ya. Maksudnya ngomong biasa dengan pakai gelas juga sama aja. Jadi nggak terlalu beda. Tapi kalau jauh teriak dengan ngomong di gelas lebih jelas dan lebih cepat yang ngomong di gelas. Coba kecepatan suara di air. Suara lebih cepat di air daripada di udara karena air lebih padat, tuh kan? Dan kurang dapat dimampatkan, yang memungkinkan gelombang suara merambat lebih cepat. Tuh. Lebih cepat di air karena itu kalau tadi. Di udara kesana kemana? Betul, partikelnya tuh tidak mepet-mepet gini, makanya kita bisa begini-begini kan. Kalau partikelnya mepet-mepet ketahan gitu langsung, nggak bisa bergerak di udara. Nah itu. Tapi kita nggak susah ya ini bersuara. Dengar nggak kalau kita ngobrol dalam air? Jangan, pertanyaannya jangan gitu-gitu dong. Maksudnya nggak usah ngobrol kan? Kita bisa pukul-pukul sendok di dalam air. Kan suara juga. Nggak harus lewat ngomong. Kalau Cing Abel ngomong, bukan cuman suara yang nyampe, ajal juga nyampe. Bukan, maksud gue. Gimana sih? Maksudnya gimana? Bikin suara di dalam air aja susah, Dur. Belum tentu. Saya nggak tahu sih ya. Coba lo tapi maksudnya coba. Jangan pakai ini. Iya, pakai ini. Di air. Bisa. Belum tentu bunyinya kayak gini, Dur. Iya, tapi bisa bunyi. Iya, bisa bunyi, tapi nggak akan kayak begini bunyinya. Tapi ada bunyinya, Cing. Maksudnya saya kalau tombak-tombak ikan dengan kawan-kawan itu, kan tidak bisa panggil mereka. Jadi saya pukul-pukul tombak itu di dalam saya pukul gini. Nah, mereka lihat. Baru saya tunjuk begini. Dia dengernya di ya dia dalam air. Lo nombak ikan. Ya, kan kita jarak nih yang tidak bisa yang saya sentuh begini. Iya. Ya, taruhlah tidak jauh-jauh banget sih, Cing. Okay. Ya, Cing Abel di lukisan saya di sini lah. Iya. Kan tangan saya nggak bisa gini. Ini kan ada gurita nih. Kalau saya berenang ke sana lagi, baru saya balik lagi, ini gurita ntar bisa pergi, bisa saya jadi bingung lubang yang mana tadi, dan apa saya juga tidak banyak kan, karena kita kan nggak pakai tabung kalau tombak ikan itu. Tahan apa saja. Lo di dalam air. Iya, dalam air. Di dalam air. Di dalam air ini. Dalam air. Saya pukul tombak ikan saya tuh. Nah, dia dengar. Dia lagi dalam air juga? Dia dalam air. Kan kita lagi nyelam. Kita lagi mau tombak ikan. Saya gini. Dia lihat. Begitu. Baru saya baru dia datang. Kenapa lo nggak? Woi. Bukan saya yang mati. Bukan gurita yang mati. Kalau begitu. Woi, gimana? Woi, gitu. Gak bisa ya kita. Tapi jelas kok. Iya. Saya pukulnya itu bahkan tidak yang keras-keras, karena kalau saya pukul keras-keras guritanya yang lari. Dengar ya, harusnya guritanya. Iya, maksudnya lo begini. Pukul santai aja. Tek, guritanya tahu dong. Guritanya diam aja. Guritanya diam aja, karena dia tahu itu saya bukan ngomong dengan dia, saya ngomong dengan teman saya. Gurita bilang, ya Abdur lagi ngomong sama temannya. Tapi lagi ngasih kode buat menangkap gue nih. Iya, ya udah gue tunggu deh. Suara yang merambat sampai ke kita. Di air lebih cepat. Ini mungkin karena jarak kita dengan Masjid Palapan ini dekat sekali, Cing. Misal ya, kalau kita bisa mendengar, maksudnya bisa mendengar dari jarak yang jauh, mungkin waktu kita dengar Asyhadu Allah itu di masjidnya itu sudah Asyhadu Anna mungkin, atau Hayya 'alas shalah mungkin. Mungkin itu. Mungkin. Tapi apakah akan nyampe? Nah, itu dia. Iya. Apa sih yang
yang bikin kalau cahaya kan, tetap ada intensitasnya ya. Suara juga mungkin ada kekuatan yang harus dipenuhi supaya bisa nyampe untuk jarak sekian gitu kan. Mungkin karena telinga tuh tidak sesensitif mata kali ya. Atau memang itu hilang. Kan mata Maksudnya- tuh kan kita tutup begini, kita masih bisa berasa ada cahaya gitu. Cahaya ya. Kalau Tetap. nggak bisa. Kalau Coba telinga kita tutup, Oi. Coba. tidak nggak. Oi. Ini karena Cing Abdel jaraknya dekat. Maksudnya Nah, udah jauh tuh. saya nggak bisa berasa kayak ada sumber suara gitu. Iwan Fals. Tapi kalau kita tutup mata, Nggak, dengerin dulu masih deh. berasa. Ini bahas dulu. Nggak Ini tahu. celetukannya. Nggak tahu kenapa di Iwan Fals saya juga nggak tahu. Karena Oi orang Indonesia. Oi. Orang Indonesia. Iwan Fals. Oi. Lo emang harus gitu, Dur. Harus jauh ke depan kalau Rahman itu ininya. Jauh ke depan, tapi suka melengseng ke depannya, nggak bukan cikal bakal jalan gitu. Dia cari alternatif. Agak susah ya. Tapi itu tadi sempat kayak cahaya dari Alpha Centauri itu sampai ke kita 4,3 tahun. Agar cahayanya bisa sampai ke Bumi. Artinya kalau dari bumi teleskop, misalkan ada teleskop kita dari bumi, kita ngelihat ke misalkan lihat ke cahaya-cahaya galaksi Alpha Centauri. Iya. Itu yang kita lihat itu cahaya 4,3 tahun lalu. Yang lalu. Berarti jauh banget tuh, Dur. Jauh. Karena sedetiknya aja 300.000 kilometer. Iya, sama kayak gini deh. Maksudnya dalam jarak pendeknya itu kayak kita berangkat Umroh. sini ke Amerika deh. Iya. Kan kita berangkat hari ini. Iya. Sampai di Amerika mungkin bisa kemarin kali ya. Bisa nggak sih, Cing? Kita berangkat hari Selasa, nyampe di Amerikanya Senin ternyata. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Udah sana Selasa nyampe ini Kamis. nah itu benar. Bisa hilang 1 hari. Yang Cing Abdul yang cerita saya atau siapa Iya. yang cerita saya yang berangkat dia nggak ada Jumatannya dia akhirnya. Kamis nyampenya Sabtu tuh. Iya, hilang Yang sehari di atas. hilang Jumatannya. Hilang sehari di atas. Nah, itu tuh dari mana ke mana? Amerika. Oh, Amerika ke sini. Amerika ke sini. Jadi Jumatnya hilang. Jumatnya sih ada ya tetap ya. Tapi di atas pesawat. Iya, maksudnya kayak gitu deh. Kayak gitu, maksudnya kalau itu kita tarik lagi lebih jauh bisa jadi kayak 4 tahun gini. Maksudnya itu contoh kecilnya kayak gitu. Kita berangkat dari Amerika itu sebenarnya, maksudnya kita hari Senin nih kita berangkat. Kan seyogianya kalau saya ke sini kan, saya berangkat Senin ya nyampe sini Senin dong. Itu saya berangkat Senin tapi nyampe Indonesia Rabu gitu. Karena Waktunya beda gitu. Nah, sama mungkin kita misalkan ada pesawat yang kita jalan ke ujungnya Alpha Centauri sana, sampai sana udah 4 tahun gitu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang Enggak, maksudnya 4 tahunnya kita gitu. Tapi maksudnya jaraknya kan 4 tahun nih. Sampai sana itu kita sudah buang waktu 4 tahun gitu. Ya itulah. Ya itu bukan dengan kecepatan cahaya ya. Itu kalau kita jalan kecepatan cahaya. Kalau jalan dengan kecepatannya kita yang paling nyampe sana mungkin udah 50 tahun kali ya, apa 20 tahun gitu. ya lebih lah, Dur. Waktunya Iya. 20 tahun kali ya? Lebih. 100. Lebih. Orang itu Yang pas deh berapa deh? Enggak. Nih. 4,3 tahun Kecepatan cahaya. kecepatan cahaya. Kalau dengan kecepatan cahaya dia 4,3 tahun. Ya. Padahal kecepatan cahaya itu 1 detiknya 300.000 kilometer. Per jam. 300 km per detik. 300.000. Kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Berarti nah kita kali-kaliin coba deh. Kita 300, taruhlah kita ya 300 km per jam, taruhlah. Apa nih? Kecepatan kita ini Naik pesawat enggak lah, 500 lebih dah. 500 lebih. 600 deh. Ya, oke. 600 km per jam. Iya. Detiknya berapa tuh? Berarti 600.000. 600.000 meter per Nih. Apa nih 300
600 kilometer per jam. per jam. Berarti 1 menitnya itu dibagi per 10 aja dong. Per 10. Bener kan? Butuh ini nggak? Butuh. Oh iya, sini. Ya, kebuka linknya. Nih, 600 km per jam. Ya. 600 km per jam. Bagi 60 berarti. Iya, dibagi 60 berarti 10 km per menit. Per menit. Per menit. Ya kan? Ya, bagi 60 lagi. Dibagi 60 lagi. 13. 10 bagi 60. 13. Seperenam. Seperenam. Seperenam kilometer Kilometer. per detik. Dibagi 60 ya? Detik. Iya, per detik. Seperenam kilometer itu sekitar Iya, nak. 0, anak lo. ya. 130. 130 apa? Ayo lagi Meter. syuting. Mana mau syuting nggak? Sini. 130 meter. Tapi jangan rokok, Gi. Iya Jangan nih. rokok ya. Iya, bukan Buya Gi. nih, Buya nih. Bukan Gi, ya harusnya. Pakai kilometer aja kan tadi kita Iya 0,1 0,13. 0,1 kilometer. Iya, 0,13 dong. Kalau 0,14 malah 0,13. 0,14. 0,145 145. Ya, 0,145. Iya. Kilometer per detik. Udah. Ngapain nih? Loh, nih dulu gue hitung tuh. Udah tuh, gue hitung. Nah, ya udah. Ini kalau yang tadi itu 300.000 kilometer per detik ya. Ya, Itu nyampenya 4,3 tahun. 4,3 tahun. Nah, sekarang kalau ini Nyampe berapa? kemana? Nyampe ke Alpha Centauri. Pakai kita. Iya, kalau kecepatan manusia. Ini berapa sih? 0,145. Ya, 145. Ini supaya jadi 145 km aja 1000 kan berarti kan? 1000 detik. hah? Saya pusing. Gini. Coba. Coba dulu, mana? Pakai ini. Apa perbandingan senilai? Perbandingan senilai, coba ya. Baliknya. Tadi berapa? 300.000 ya? Dalam kilometer ya? 300.000. 300.000. Kilometer per Ini detik. 4,3 ya. Ya. Nah, berapa yang ini berapa tadi kita dapat di sini tadi? 0,145. 0,145 per A. Taruhlah ya. Ya. Kali silang kita. Ya. 300.000 A 300.000 A sama dengan ini berapa nih? 0,145 kali 4,3. 0,08 lah sekitar. 0,8 berapa? Soal gerakannya lama. Asisten nih. kita lama. Iya. 0,62. Berapa? 0,6235. Berarti A sama dengan 0,6235 bagi 300.000. 300.000. Wih, jadi 0, salah ini berarti. Enggak dong. Salah. Benar sama aja. Sama aja. Enggak, ini jadinya. Oh iya, coba. Enggak dong. Jadi koma ini mah. Iya kan ya? Salah. Saya salah bentuknya ini berarti dari awal. Sorry. Bener dong, Dur. Ini bagi ini berapa? Hah? 0,000. Berapa? 0,0000207. Iya, nggak bisa. Masa waktunya jadi 0, tahun, 0, ini tahun? Salah. Perbandingan saya yang salah. Berarti ini jangan sama dengan dong. Kalau sorry. Kebalik. Kebalik, Dur. Kebalik. Sorry-nya begini. 4,3. 4,3 itu 300.000. Ya kan? Ini berapakah A? Di sini berapa tadi ya? 0,145. 0,145.
45. Nah, ini baru 4,3A 300.000 0,145. Salah. Kita balik kali ya. Ini padahal ini perbandingan senilai loh. Bener-bener coba 300.000 Gimana sih perbandingan senilai? Coba deh. Coba sini. Kok saya jadi lupa Sini, perbandingan sini. berbalik nilai apa senilai ya ini ya? Harusnya senilai dong. 300.000 kilometer per detik untuk nyampenya membutuhkan waktu 4,3 tahun. Iya, ini harusnya ini juga lebih besar dong. Misalkan semakin besar ini, semakin kecil ini itu, kan? Betul. Semakin ini kan kecil. Iya. Berarti semakin kecil ini, semakin besar ini. Iya. Berbalik ya, berarti ya. Berbalik nilai, coba ya. Kita coba aja. 4 per A sama 0,145 per 300.000. Nah, 0,145A sama dengan, nah ini kali ini berapa nih? 1,2 juta, 1,29 juta. 290. Juta ya? Nah, A sama dengan, ini bagi ini nih. 1290 Dibagi 0,145. 0,145. Nah, ini dapatnya positif gede. 8,9 juta. Lebih harusnya. Harusnya lebih. Harusnya 8.900.000 ya? 896. Nolnya? Nolnya 8 berapa? 8? Oh, 8,9. 8.896.551,72 misalkan gitu ya, 0,72 gitulah. Kurang lebih. Oh, Nah, berarti udah. tahun. 8 juta. 8 juta tahun. 8 juta tahun dibanding 4,3 tahun. Iya. Ini pakai pesawat Boeing ya. Berapa sih ini kecepatannya? Tadi 600 600 kilometer per jam. Pakai Boeing apa? Pesawat. Iya. Jet udah ini. 737R. Ya. Kalau kereta api cepat Makkah Madinah tuh 400-an. 500-an. Kilometer? 400-an. 300. Kadang ada di beberapa titik dia 400. Bisa 400. Iya. Shinkansen mah 300. Mungkin kalau di Arab panas kali ya. Iya, jadi cepet ya. Jadi cepet kali ya. Jadi keretanya kayak, cepet dong gua panas nih gitu. Itu. Jauh itu. Iya, jauh. Nah, kecepatan suara coba. Kecepatan suara berapa di udara? Cing, ini tutupnya mana? Nggak ada, nggak dikasih ya. Berapa? Sayang ntar ini dia. Berapa kilometer per detik? 354 meter per 354. plus minus meter. Per jam aja pakai per jam. Enggak, 354 meter per detik. Iya, pakai per jam berapa tuh? 1235 kilometer per jam. Kilometer per hours. Iya benar. Nah, dulu ada pesawat Concorde namanya. Ya, Ya kan? melebihi kecepatan suara. Melebihi kecepatan suara. Nah, ini bisa nih, Dur. Nggak usah jauh-jauh. Kita pergi ke Bali misalnya. Ke Jogja deh. Ke Bali. Kita berangkat jam 11. Sampai sana jam 11 kurang. Dari Bali ke sini. Ya, bisa. Berangkat dari sana jam 11. Sampai Jakarta jam 11 kurang. Ya, bisa kalau itu. Itu aja bisa, nggak usah ke Amerika tuh. Asal pakai pesawat itu. Kita berangkatnya hari ini, nyampainya kemarin. Bisa tuh kalau kita berangkat jam 12 malam. Ya, bisa. Bisa kan? Itu. Jam 12 lewat dikit aja.
Kita berangkat jam 12:01 nih, tanggal 2. Nyampe di Jakarta tanggal 1. Jam 11 lewat berapa gitu. Tuh, bisa kita. Iya, bisa gitu. Mundur. Atau kayak, iya bisa gitu. Atau juga kayak series, kalau Cing Abdel tahu ada series namanya Into the Night. Iya. Yang di pesawat. Yo. Ya. Itu kerjaannya Itu dia udah series berapa ya? 2 apa 3 udah ya. Tapi Gue belum. nonton itu tuh. Jangan sampai melewati malam. Iya. Jangan keluar dari malam. Ya? Jangan keluar dari malam. Jangan keluar dari malam. Jadi dia kerjaannya dia itu dia nyari. berburu dengan matahari. Betul. Nah itu. Terus-terusan. Itu kalau dia begitu terus dia nggak pernah ketemu pagi. Iya, tapi ganti hari. Iya, Tetap ganti hari. iya, tapi Mundur terus. di logika kita kan tidak masuk akal kan? Tidak ada pagi kok harinya ganti, gitu loh. Hilang kemana? Iya, nah begitu maksud saya. Jadi itu baru di lingkup bumi. Ini aja deh, perjalanan deh, Dur. Perjalanan misalnya lo berlibur. Kan biasanya tuh ada. Ada aja contohnya. Udah jelas-jelas loh contohnya dari tadi ini. Iya, ada di kita hilang. Perjalanan libur kan dijual tur ke Singapura. 3 hari 2 malam. Ya Oke. kan? 3 hari 2 malam kan? Oke. Itu satu paket kan? Kalau kita mengambil 2 paket, berarti 6 hari 4 malam dong. 2 malamnya kemana? Nggak bisa. 6 hari 4 malam nggak bisa. 6 hari 5 malam bisa. Kita 3 hari 2 malam. Ya. Kita ambil 2 paket. Ya, jadi 6 hari 5 malam dong. Enggak dong. Dari mana? Orang 3 hari 2 malam ditambah 3 hari 2 malam lagi. Ya nggak bisa ditambah begitu. Udah, kenapa jadi nggak bisa? Ayo. 24 jamnya nggak masuk kalau begitu. Kan kita di satu tempat doang. Kecuali kita keliling-keliling yang kayak tadi ya. Mungkin bisa nggak dapat pagi sama sekali gitu. Malam doang. Atau nggak ada dapat malam. Pagi-pagi doang gitu. Bisa gitu. Tapi kalau kita di satu tempat doang. Dan lama. Ya ketemu pagi ketemu malam gitu. Ya begitulah. Intinya begitu. Cing Abdel harus nonton itu. James Webb. Buat teman-teman yang ada di punya Netflix. Coba nonton. Tapi di YouTube juga ada tuh. Bukan dokumenter seperti di Netflix. Tapi ada loh. Laporan-laporan tentang James Webb itu. Iya. Dan, nah kemudian. Kadang. Saya kurang tahu ininya. Cuman kadang jadi bahan pikiran juga. Apa itu? Maksudnya di segitu banyaknya alam semesta itu. Mungkin nggak ada makhluk lain gitu. Ada. Maksudnya kan ini itu James Webb lihat tuh ya banyak. Itu ibarat itu kita tuh satu butir pasir di satu pantai itulah. Bumi itu. Dan maksudnya kan ketika dia si James Webb itu menangkap cahaya, itu tuh bukan planet. Itu tuh pusat seperti mataharinya kita itu. Berarti itu tuh galaksi. Itu ribuan planetnya miliaran triliunan mungkin planet itu. Tidak terhitung lah itu. Nah, maksudnya dari Allah menciptakan segini banyak, masa cuma kita doang yang hidup? Kadang-kadang mikir gitu kayak mungkin gak ya di ujung-ujung yang sana itu. Kalau gue sih percaya ya? Ada gue. Nah itu Allah alam ya. Iya, tapi gue kayaknya percaya ada deh. Saya nggak tahu juga sih. Nah, itu konsep multiverse juga. Nggak Ada tahu banyak juga ya. Sih, saya nggak tahu juga sih. Tapi maksudnya kayak masa galaksi segede ini ya, masa kita doang? Kalau ngomongin nggak mungkin kita doang. Maksudnya keren sekali ya derajat manusia. Misalkan ya, kalau memang yang hidup itu cuma kita doang, keren sekali ya derajat kita ini ya. Maksudnya hanya untuk kita doang, Allah bikin semesta segini gedenya. Maksudnya Allah bisa aja bikin bumi satu aja udah. Kan ada juga tuh, ya gue nonton lagi nih di YouTube juga ya. Tapi harus gue catat aja dulu ya. Ini emang apa nggak ya? ada niat buat ngabdur emang. Berhubungan sama alien Dur. Berhubungan sama alien nih dari planet-planet mana lah di luar itu. Kenapa? Asgard.
Ya mungkin lah, apalah namanya lah kayak gitulah. Dunia ini emang buat para alien itu nggak ada bumi ya, planet bumi ya. Nggak menarik gitu, Dur. Nggak menarik. Gue susah ngejelasinnya gimana. Iya, jadi dia ngerasa kayak mau ke situ, malas Ibarat kayak mungkin ya, mungkin aja ya, ini contoh aja teman-teman, ini contoh aja. Misalnya kayak orang Jakarta ngerasa kayak, ngapain sih ke Cibinong gitu. Iya. Gitu. Oke. Atau kayak kita udah bisa ke bulan nih. Terus gitu doang isinya, ngapain lagi berkunjung-kunjung ke situ lagi gitu. Ya mungkin juga gitu. Mungkin juga kayak begitu. Masih nggak tahu sih. Kalaupun ada alien kan diciptain juga sama Allah juga. Iya. Tapi ya kadang mikir gitu, maksudnya, alam semesta segede ini, apa mungkin kali ya ada makhluk lain kali yang hidup di sana gitu. Iya. Kayak di planet bumi aja kan, sebelum ada manusia kita ini, kan udah ada makhluk-makhluknya kan, Dur? Iya, tidak, maksudnya kalau misalkan di galaksi-galaksi yang jauh-jauh sana ya, ratusan tahun dari jaraknya kita inilah ya, jauh. Ini di Alpha Centauri itu deh. Jangan, lebih lagi dari sana. Alpha Centauri ini cuman kecil, kecil banget kita ini. Kita kan Bima Sakti ini ada di dalam, kalau nggak salah di dalam Alpha Centauri. Alpha Centauri lebih gede lagi. Galaksi Bima Sakti. Kumpulan galaksi ini Alpha Centauri. Alpha Centauri. Ini ada Alpha Centauri 2. Oh, banyak. Iya. Miliaran masih ada, kayak Alpha Centauri itu masih ada miliaran lagi. Apotek Centauri kan ada banyak. Enggak. Kalau apotek itu udah Centauri. Dia sebelahnya Guardian, udah mereka di situ aja udah. Iya. Nggak usah di macam-macemin. Nah, maksudnya kan segini banyak gitu ya. Kalau misalkan di tempat-tempat lain itu, di jauh-jauh sana itu, ada kehidupan juga. Berarti mereka juga punya nabi juga dong. Iya, pasti ada utusan-utusannya. Iya, masa mereka nggak punya untuk menjaga keberlangsungan untuk beribadah, hidup. Iya. untuk kasih tahu bahwa kalian ini ada yang menciptakan apa. Nabi Muhammad SAW itu diutus rahmatan lil alamin semua. Untuk alam semesta ya? Alam semesta. Berarti nggak ada lagi kehidupan di luar. Udah kita doang. Iya dong. Tapi alam semestanya yang mana? Ya alam semesta semua dong. Kalau Allah tidak memberikan pengecualian di situ, berarti alam semesta ya, siapa semua. tahu di sana ininya udah beda konsep, bukan alamnya itu udah beda sebutannya nih. Oke, sekarang alam ini nih sebutannya ya alam semesta Alpha Centauri miliaran itulah. Semuanya lah. Sekarang gini deh, Cing. Katanya ya, saya tahu di Al-Quran ada atau enggak ya, tapi katanya kan Allah menciptakan bumi dalam 6 hari, 7 hari. 6 hari. Iya. Hitungan harinya tuh hari dunia apa hari akhirat tuh? Kan kalau hari akhirat 1000 tahun. Berarti 1000 tahun. Berarti 7000 tahun menciptakannya. Allah bikin alam semesta. Nah, itu hitungan hari mana tuh? Hari kita atau hari akhirat? Hari kita kayaknya. Hari kita ya? Ya karena Allah kun fayakun. Mau suatu detik juga jadi. Cuman kalau misalkan hitungannya akhirat, berarti wajar kalau bumi ini setua itu. Karena dalam proses penciptaannya aja, dia udah 7000 tahun sendiri udah. Iya nggak sih? Tapi kalau dalam hitungan kita, ya Allah alam ya, itu kuasanya Allah ya. Allah nyebut 1 detik juga jadi. Kurang dari itu juga bisa gitu. Ada tahap-tahapannya, 2 hari ciptain apa gitu kan. Yang kurang tahu juga saya. Tapi ya begitu. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk alam semesta, berarti udah nggak ada lagi. Udah, iman kita berhenti di situ, udah nggak ada lagi. Karena nggak ada dalam sirah Rasulullah SAW. Siapa tahu di sananya dakwah juga sampai Mars nggak ada. Nggak, sampai yang di sebelah sana juga rujukannya ke sini. Mereka tahu dari mana? Ya dikasih tahu. Lewat siapa, Cing? Lewat orang-orang yang sekarang hidup di sana nih. Mungkin ada nih cara hidup, cara beribadah. Lo ambil siapa tuh yang kasih tahu? Ya kalau ada kehidupan di sana ya ada lagi kali. Nggak ada udah.
Nggak ada gimana sih? Orang sahabat sampai di Indonesia aja kita masih bisa perdebatkan. Lah iya kan nggak perlu sampai berarti. Iya, maksudnya kan nggak perlu sampai secara fisik. Yang penting ajarannya nyampe. iya, tapi kan dibawa sama golongan tabiin apa segala macam ke bawah nyampe lah ke Indonesia gitu. Jin kali. Jin kan Sampai ada Mars jin siapa Islam. yang bawa? Jin Islam ada kan? Jin Muslim ada nggak? Ada. Nah, ya udah bisa kalau gitu mah. Ya nggak tahu sih, saya juga nggak tahu ya. Ya bisa aja jin hidup di Mars ya, nggak tahu juga saya. Iya. Tuh kan. Tuh. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oh, ada di dalam Al-Quran. Emang ada. Dalam 6 masa. 6 masa nih tapi bahasa Arabnya hari atau apa ini masa ini? Masa aja gitu ya. Hari ya. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maksudnya Allah, Tuhan seluruh alam. Udah, berarti kita doang udah yang hidup. Udah gitu. Allah menciptakan segala macamnya itu untuk kita tahu tanda-tanda kebesarannya Allah. Tapi kayaknya yang hidup kita doang deh. Di langit dan bumi. Iya. Ya, maksudnya jin juga hidup, tapi dimensi dia bukan dimensi yang kita bisa lihat pakai teleskop James Webb ini ya. Tentu dimensinya dia dimensi yang beda menurut saya. Jadi yang kita lihat bintang-bintang apa segala macam ini gak usah ragu kalau ada nggak ya yang hidup ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Gitu. Kayaknya nggak ada. Ari Kriting tuh pernah tanya ke saya gini, kalau misalkan ada, kalau misalkan aja nih, misalkan di Mars tiba-tiba ada alien, tentu jadinya mungkin ya, misalkan ada alien, kemudian kita bisa berhubungan dengan alien, telepon-teleponan lah, video call lah, apa segala macam. Hukumnya apa tuh? Hukum apanya? Berhubungan dengan alien dalam agama. Hukumnya apa? Kan kalau kita berhubungan dengan tumbuhan, dengan hewan, kan Hablum ada minanas. jelas. Ada jelas hukumnya gitu di Al-Quran. Nah, kalau Al-Kiting pernah tanya, kalau misalkan alien ada, kita berhubungan dengan alien, berkomunikasi apa? Hukumnya apa tuh di agama? Berhubungan dengan alam. Termasuk itu berarti. Ya, kurang tahu karena kita kalau Kita kan cari gini, aja. kan kita percaya, kita hakul yakin ya, Ya. jin itu ada. Ya. Tapi kita berhubungan dengan jin kan musyrik ya. Ya. Kalau sekarang itu ya Bang ya. Berhubungan. Berhubungan dengan jin. Ngobrol. Bukan. Iya, ngobrol. Minta bantuan. Kalau ngobrol ya nggak musyrik lah. Minta bantuan ya musyrik. Kalau Bisa tuh. bantuan untuk menyekutukan Allah. iya, kalau berhubungan aja Bang, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol aja misalnya. Jawab ada muslim yang diislamkan kan? Ada jin yang diislamkan. Oh, boleh berarti ya. Di pesantren-pesantren jin diislamkan. Oh, oke berarti ada hukumnya. Itu ada jin hukumnya, sih. iya, Jin ada hukumnya. Alien. Iya, Misalkan. yang lain dimensi aja ada. Nggak, gini. Gini. Tuh, nih Tuyul kita nggak lihat. ada. Coba. Ini dia nih tiba-tiba kalau tuyul dia keluar, cing. Bener. Nah, ini adakah kehidupan lain di luar dunia menurut Islam? Coba ada nggak idenya? Iya, tapi yang nulis siapa dulu ini? Iya, yang nanti kita lihat, yang nulis nanti kita berita, apa ini? Bukan. Kumparan.com. Tapi ntar dilihat ayatnya kan yang penting, Dur. Lihat ayatnya dong. Oke, dia mengutip buku itu ke atas sedikit. Integrasi pembelajaran bidang studi iptek dalam Al-Islam tulisan Mukhtar Samad. Oke ya, ini kita ambil dari Mukhtar Samad ya. Saya tidak tahu ini. Di atas nih. Tidak usah di bawah aja. Yang ini tadi kamu mana? Tidak, yang dari buku aja. Ada kata dabbah ditafsirkan sebagai makhluk hidup yang bertubuh, laki-laki atau perempuan, baik yang berakal maupun tidak, yang dapat berjalan atau bergerak perlahan. Oke. Makhluk itu berbeda dengan malaikat sebab Allah menyebutkan keduanya dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari jenis dabbah dan malaikat. Sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Oke. Terus bawahnya? Di sisi lain dalam surat An-Nur ayat 45 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan makhluk melata adalah makhluk yang berjalan dengan perutnya serta memiliki 4 kaki layaknya hewan biasa, kayak cicak gitu lah. Ya. Biasa dan berjalan dengan 2 kaki seperti halnya manusia. Oke. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, ini di surat An-Nur ya.
Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan petunjuk dalam ayat di atas, dapat dipahami bahwa Al-Quran mengakui eksistensi makhluk hidup di luar angkasa yang mempunyai tubuh seperti binatang di bumi. Bahkan di antara makhluk tersebut mungkin ada yang berakal seperti manusia. Makhluk itulah yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai makhluk luar angkasa alias alien. Keberadaan alien menurut Islam memang belum bisa dibuktikan secara pasti, namun perlu diketahui bahwa manusia memiliki keterbatasan ilmu dan teknologi sehingga tidak bisa menjelajahi seluruh alam semesta. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Tapi ini menurut Bapak Mokhtar. Bapak Mokhtar ya. Menurut Bapak Mokhtar ya. Saya tidak tahu jumhur ulama itu menyepakati seperti apa. Apakah ada alien atau tidak? Saya kurang tahu. Karena kalau seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita bisa artikan juga dengan ya awan, bintang, semua itu bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, Alpha Centauri, Jupiter, Neptunus, Pluto, semuanya itu menyembah. K24. Itu apotik. Iya. Apotik. Iya. Enggak, apotik enggak. Yang diciptakan Allah ini semuanya bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu juga bisa diartikan begitu ya, tapi saya tidak tahu bahasa Arab sih. Jadi dabah nih saya nggak paham juga sih. Tapi begitulah. Tapi kalau saya, biar saya tidak pusing, saya akan batasi pikiran saya untuk batasan masalah dalam pikiran. Tapi saya tidak menutup bahwa iptek nanti suatu saat akan membongkar. Ya, membuktikan, mendobrak dan segala macam. Tapi kalau di kepala saya batasi masalah di kepala saya dengan rahmatan lil alamin. Udah iya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam, maka ya kita ini aja lah. Karena kalau alien ada dia agak repot juga, masuk TPA lagi dia, belajar alif ba ta lagi dia, biar bisa tahu syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak gimana dia taunya? Dia harus langganan kaset kayak jadi MZ. Gitu sih. Jadi kalau saya enggak kayaknya. Itulah Ci. Tapi keren ya. Alam semesta ini ya, luar biasa. Maksudnya alam semesta yang begitu luar biasa, tentu Allah jauh lebih luar biasa dari itu. Iya. Lo pernah ke planetarium nggak sih, Dur? Belum pernah. Nah, ke planetarium aja tuh kita kayak berada di dimensi yang beda gitu, karena kita dan mungkin dengan setelah melihat apa gambar-gambar yang ditangkap sama teleskop si James Webb ini, mungkin planetarium harus update gambarnya dia. Mungkin dia itu berdasarkan teleskop Hubble itu. Ya. Nah, sekarang sudah lebih jelas, sudah lebih ditutup planetariumnya. Renov, belum ditutup itu. Hah? Nanti buka lagi. Lama banget ya. Yang nggak tahu. Ngumpulin foto-foto. Nggak tahu dah. Ngumpulin foto-foto dari James Webb. Kali ya. Tapi saya kan ke Perpusda, itu kan ada Perpusda DKI di situ. Saya tanya, belum bang, nanti baru dibuka, masih tahap renovasi gitu. Dia bilang, oh iya. Nanti kalau sudah dibuka, bolehlah kita ke sana ngelihat. Itu luar biasa tapi itu. Enak itu, Dur. Senang gue tuh. Gue beberapa kali tuh ke situ. Tidur tapi. Enggak, lihat. Dari SMP gue pernah, SMA gue pernah, kuliah juga kayak pernah gue. Datang ke sana buat nonton. Zaman Pluto masih ada itu? Pluto ya, Pluto masih masuk ke dalam solar system, dalam tata surya. Pluto itu kan dianggap bukan planet. Pluto itu tetap planet, tapi tidak masuk dalam tata surya gitu. Planet itu apa ya? Katanya dulu waktu definisi planet itu apa? Makanya disebut planet. Katanya waktu terjadi Big Bang, awal mulanya planet itu adalah kumpulan dari gas. Kumpulan dari gas memadat. Jutaan miliaran tahun memadat, akhirnya jadilah kayak bumi, kayak Mars. Iya. Ada yang sudah jadi padat, ada yang masih aja gas kayak cincin Saturnus tuh. Iya, planetnya kan Saturnus. Cincinnya itu gas gitu. Nggak, maksud gue,
Karena ada yang disebut bintang, planet yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Ya. Itu disebutnya bintang. Nah, disebut planet kalau apa? Planet itu kalau dia nggak punya medan gravitasi deh. Dia kita ada. Bukan, dia nggak punya medan buat menarik yang lain untuk mengelilingi dia deh. Mungkin. Kita punya tuh si satelit kita. Ya bulan doang. Iya, Enggak, ada. maksudnya si bulan ini Ada beberapa planet yang mempunyai 3 bulan. Iya kan, yang mengelilingi tapi kan satelitnya. bulan kan tidak disebut planet kan, dia Iya. disebutnya satelit. Iya. Oh, planet. Matahari tidak disebut planet karena dia punya kekuatan untuk nyuruh planet-planet ini mengitari dia, begitu. Jadi kalau planet itu dia punya kemampuan untuk, woi Mars, kelilingi kami. Kita bukan planet dong, kita jadinya pusat tata surya. Bukan pusat tata surya, jadi pusat tata bumi. Tata bumi. Ya kan tata Tata surya, boga. surya kan matahari. Surya kan insomnia. Lapor Pak dong. Matahari itu bukan planet karena dia memang bintang. Iya, bintang karena dia bisa menghasilkan cahaya sendiri. Iya. Lalu kemudian dengan itu dia punya kekuatan, ini karang-karang aja. Dia punya kekuatan untuk nyuruh planet-planet ini, maksudnya planet-planet ini ketarik ke dia dengan punya rotasi sendiri gitu, mengelilingi dia semuanya. Bumi juga punya kekuatan untuk nyuruh bulan mengelilingi dia. Iya, tapi bulan kan bukan planet. Sebutnya satelit, maka kita jadinya planet. Jadi satelit, naik dikit planet, naik dikit bintang. Gitu kali. Ya nama juga. Ya kenapa sih? Ngarang. Iya, kenapa sih bulan gak disebut planet? Ya karena dia nggak ada lagi yang ngelilingin dia. Apaan? Dia nggak punya kan satelit yang ngelilingin dia. Makanya dia disebut Satelit. Kalau bulan punya sesuatu yang mengelilingi dia juga, ya mungkin dia jadi planet juga kali. Mars tuh punya bulan nggak sih, Cing? Mars kayaknya enggak. Coba. Saya penasaran. Mars punya satelit nggak? Mars punya satelit. Satelit. Nggak? Mars punya bulan nggak gitu? Kok bulan satelit? Satelit kita kan. Dua satelit. Ada 2 bulan. Nah, bulannya dia namanya Deimos dan Phobos. Dan Phobos. Nah, itu dia punya 2 bulan. Ini kayak di Haruki Murakami. Novel Haruki Murakami IQ 84 itu menceritakan tentang Phobos. di tahun IQ 84 dia hidup di sebuah dunia yang punya 2 bulan. Bulan apa aja? Nggak tahu dah, itu kali. Deimos sama Phobos kali. Deimos Dia di sama Mars Phobos. kali. Tahunnya aja tahun IQ 84 kok. Bukan pakai huruf. angka. Iya, pakai huruf. IQ 84. Jadi planet itu harus punya satelit supaya bisa disebut planet. Kali. Syarat jadi planet coba. Ya, coba. Syarat-syarat jadi planet. Syarat jadi planet. Ya, syarat jadi planet. Syarat jadi Kalau planet. ini yang menentukan syarat jadi planet manusia nih, jadi Nah. gampang. Tuh, mengorbit pada bintang atau sisa-sisa bintang. Oke. Memiliki massa, ya kan, bintang kita kan matahari. Jelas dong. Kita mengorbit pada matahari, berarti Betul. kita masuk ya. 1. Ya. Memiliki massa yang cukup besar sehingga dapat melakukan gravitasi dan mempertahankan bentuknya. Bulan juga. Ini bulan, moon juga nih. Enggak, moon itu mengitari kita. Juga mau ngitari matahari. Bukan, dia itu karena mengitari, dia tuh cuman mengitari kita, nggak mengitari matahari. Dia tuh mengitari kita. Sehingga Tapi ikut. karena kita mengitari matahari, dia ikut. Tugasnya dia Nggak adalah sengaja. mengitari kita, iya. Dia nggak sengaja. Iya, misalkan tugasnya Melon itu ngikut Cing Abdel. Tapi karena Cing Abdel ke iNews, dia ikutan ke iNews. Tugasnya dia bukan ke iNews, si Melonnya. Tugasnya dia adalah jaga Cing Abdel. Itu. Enggak. Melon tuh bulan sebenarnya dia itu. Nih, logikanya nih. Kalau si planetnya aja, si bumi aja, itu ketarik sama si matahari. Kenapa bulan enggak? Karena bulan terlalu dekat sama kita. Jadi dia ketarik sama kita. Kan gravitasi kita gede juga, Cing. Jangan sepele loh sama bumi loh. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Bumi aja juga, bulan aja juga punya daya tarik, gravitasi. Iya, tapi lebih kecil dari kita. Tapi nyampe ke bumi juga, planet bumi juga, air pasang.
air pasang di malam hari itu Ya. terjadi karena gravitasi bulan. Iya, dia narik air doang. Orang Neil Armstrong aja lompat-lompat di situ. Jadi yang narik tuh bulan apa bumi? Tarik menarik. Ah, tarik menarik. Yang ketiga, tidak cukup kuat untuk melakukan reaksi fusi di intinya. Bulan nggak punya kali reaksi fusi di Ya, intinya. kita juga nggak punya. Kita ada dong di Nggak inti ada. bumi Itu mah. syarat jadi planet. Tidak cukup kuat untuk melakukan reaksi fusi di intinya. Oh ya, Berarti kita juga nggak ada. Bulan punya kali reaksi fusi. Ya, Coba itu diklik lagi, siapa tahu. apa? Iya, siapa tahu ada yang lainnya. Syarat-syaratnya? Iya. SKCK. Tuh. Enggak. Teori Ini planet. teori-teori. Enggak, yang tadi itu loh. Apa itu? Syarat jadi planet? Iya, bukan yang ini. Syarat jadi Nah, terus orbitnya tidak bertumpang tindih dengan orbit benda angkasa lainnya. Ya, sama bulan juga. Bulan bukan planet. Iya, kenapa? Ini dari syarat-syaratnya. Syaratnya terpenuhi jadi planet. Ini kan Ini kan syarat dibikin waktu tahun berapa ini? Belum update. Belum update ini. dan temon. Enggak, ini semua syarat-syarat ini dipenuhi oleh bulan. Kenapa bulan tidak disebut Karena bulan itu dia tidak mempunyai rotasi pada matahari. matahari? Karena dia ngikut. Dia itu Oh, dia rotasinya dia sama bumi. Ini aja. Kenapa bulan Iya, kenapa bulan bukan planet? Gitu aja coba. Kenapa bulan bukan planet? Bukan kenapa bulan bisa ngomong, bukan. Mengapa tidak ada Bulan planet? tidak ada planet. Nah, karena mengorbit bumi. What? Lebih tepatnya ia merupakan benda langit minor dari sebuah sistem yang terdiri dari dua benda langit, sehingga ia dianggap sebagai bulan karena ia mengorbit benda langit yang lebih besar, yaitu benda langit berbentuk planet. Lalu dong, jangan diganti dulu. Dalam sistem tersebut. Tuh. Karena dia mengorbit bumi, cing. Cikal bakalnya begitu. Berarti tadi syarat-syaratnya harus ditambahin. Makanya, itu tadi kurikulum 94 tuh, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Nggak kurikulum Merdeka. Ya. Karena bulan tidak mengorbit matahari secara independen. Iya. Lewat partai berarti. Lewat partai. Iya, tidak independen. Ia tidak dapat digolongkan sebagai planet. Nah, makanya dia ngikut partai bulan bintang tuh. Iya. Di situ dia. Iya. Dan dia menjalankan amanahnya sebagai satelit. Jadi dia Ya. dari Partai Amanah Nasional. Gitu kan, kalau bumi kan belum ada. Partai Bumi Sejahtera gitu nggak ada kan. Partai yang pakai nama bumi nggak ada kan. Itulah bumi independen namanya. Itu. Terjawab ya teman-teman. Ini namanya adalah astropolitik. Keren. Astronomi politik. Keren. Kita bikin cabang baru ya. Bukan. Ya. Kita bikin cabang ilmu baru. Setelah ada geopolitik, ini Astropolitik. Jadi bagaimana sistem-sistem di tata surya ini dimanfaatkan oleh politik. Partai Bulan Bintang nggak menang karena tidak menyertakan bumi. Ya nggak? Karena bulan sama bintang doang. Bulan sama Sedangkan bintang pemilihnya ada di bumi. Nah, pemilihnya ada di bumi. Itu. Dia ngelewatin tuh bulan, bintang. Harusnya kan bintang kita anggap matahari kan? Ya. Harusnya bulan, bumi, matahari. Iya. Partai Bulan Bumi Matahari. PBBM. Iya. PBBM. PBBM harusnya. Partai Bulan Bumi Matahari. Nah, Atau PB3. Partai Bulan Bintang Bumi. Matahari. Bulan Bumi Bintang. Gitu. PB3. PB3. Iya. PBBB. Iya. Cobalah abang ngabalin coba tuh. Oh, Diubah. ngabalin? Masih nggak di PBB beliau? Ini dong. Udah nggak ya? Yusril. Iya, tapi beliau kan juga. Beliau masih nggak di PBB nggak? Nah, nggak tahu gue. Ya, itulah pokoknya. Coba diganti.
Siapa tahu partainya bisa menang. Nah, karena tidak menyertakan bumi, sedangkan pemilihnya ada di bumi, Betul. planet bumi. Nah, bedanya bumi sama dunia apa? Apa cuma berbeda satu Bukan. makna dua kata? Bukan. Dunia itu asal katanya kan dia dari bahasa Arab, dunia. Iya, Kalau bumi kan nggak ada. Di Al-Quran kayaknya bukan bumi deh. bumi ya. Bukan. Art. Art dan dunia. Iya. Bedanya apa? Bumi dan dunia. Art tuh kayaknya Bendanya. dalam bentuk fisik ini ya. Bendanya ya. Bendanya itu Iya, planet bumi. gunung, laut. Maksudnya yang kita lihat ini art itu. Kalau suasananya, dunia. Suasananya, art. kekeluargaan yang ada di dalam, perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam, lingkupnya segala macam itu. Interaksi yang ada itu dunia. itu dunia. Duniawi. Ya, alam, Yang bersifat dunia. dunia. Alam dunia, alam Alam akhirat. dunia. Nggak ada alam bumi. Nggak ada. Alam dunia adanya di bumi. Ya. Nah, alam akhirat adanya di surga neraka itu. Surga neraka adanya di alam akhirat. Bukan Kita harus sama dong. Alam dunia adanya di mana? bumi. Betul. Iya. Berarti bumi itu tempat kita berpijak. Ya, Interaksi yang terjadi alam dunia. alam dunia. Alam akhirat. Nah, akhirat ini apa? Suasana apa? Tempat? Nggak tahu dong. Lo Kan jangan tadi kan kita bilang alam padanan katanya adalah alam dunia dengan alam akhirat kan? bukan alam bumi. Bukan, padanan katanya Iya. lawannya alam dunia adalah alam Alam akhirat. akhirat. Berarti alam akhirat itu adalah pola interaksi yang terjadi. Iya. Segala apapun yang terjadi. Iya. Terjadinya di mana? Yang tempat kita berpijaknya ya surga neraka dong. Enggak dong, karena surga neraka itu sebagian aja dari alam akhirat. Ya yang kita tahu Iya. itu. Yang kita tahu itu. Iya. Kan Jadi ada berarti ada pada lagi. masyar itu bukan surga, bukan neraka kan? Bukan neraka, ada lagi tuh tempatnya. Tapi ada kan? Iya, Nah, ada di iya. alam akhirat. Adanya di alam Ada di alam akhirat, adanya di padang masyar. Bukan, terbalik. Jadi ada sesuatu yang kita belum tahu namanya. Iya. Yang sebelum kita X taruhlah ya. X. Namanya X, bukan Twitter yang jelas. ya X. X yang di situ ada surga, Semua interaksi di X ini namanya alam akhirat. alam akhirat. Iya. Di X ini ada apa aja? Ada Ada surga, surga, ada neraka, neraka, ada padang masyar, Ada jembatan. ada sirot itu. Ya. Ya. Nah, itu. X-nya ini yang kita belum tahu. Iya, ini disebut apa? Nah, ya. Ntar kita Oke, di sana kalau itu kita kita nanya ya. sepakat. Ya. Kalau itu kita sepakat. Gila filsuf banget ngatur ini. Emang sulit orang-orang yang ya gimana ya? Kayaknya episode yang jalan tadi nggak usah tayang aja ya, Cing ya. Yang jalan tadi Kayak ya, jomplang banget deh. Remeh banget ya. Remeh banget, kayak Iya. jomplang banget gitu. Iya. Cikal bakal. Ini kalau 2 episode ini kita tayangkan berurutan pada hari yang sama, orang akan ngelihat ngapain lo membahas Ngobrolin jalan rel kereta api tadi. Rel kereta api, persimpangan, Mangga Besar. Iya, Harsono. nggak relate untuk orang yang di luar Jakarta. Iya, ini kita Ini ngomong semua orang mau di Ukraina nonton Iya. juga relate. James Webb Mau semuanya relate. relate ini Semuanya relate ini karena kita global, bicara global interaction. global Islamic system. Ya begitulah. Sudah berapa lama nih Bang? 1:18, 78 menit. Oke, sudahlah Cing ya. Ntar kita kayaknya kita sudah lama-lama jadi ahli astrofisika kayaknya kita ini. Astropolitik, Astropolitik. astropolitik, Ya astropolitik basicnya harus punya astrofisika. Fisika dulu. Harus punya politik, politik. astronomi Kita atau udah- astrologi, Ya itu semua lah. astronomi, astrologi kan bintang-bintang ya, Ya. Harus. zodiak ya. Pokoknya logi itu kan ilmu. Ah. Kalau astrologi berarti ilmu yang mempelajari tentang astro. Kalau astronomi, nomi apa? Ekonomi, Nomi ini juga kali ya? ilmu juga. Ilmu juga kali ya? Logos ilmu, jadi logi. Kalau ekonomi, yang belakangnya nomi apa lagi ya?
Naomi. Naomi Campbell. Naomi. Istrinya Bene, Naomi. Naomi ya, Naomi Campbell. Naomi artinya ilmu yang mempelajari Bene. Karena dia Istrinya istrinya Bene. Bene. Gitu-gitu aja. Nah, begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan astropolitik kita. Kita udah banyak episode ya. Kita membahas tentang kondisi alam dan tata surya kita ya. Luar biasa ya kita ini. Modal dari nonton video doang. Iya. Orang lain tuh belajar loh puluhan tahun loh. Iya lagi obrolan dari dua orang yang tidak mempunyai latar belakang, tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan obrolannya. Iya. Tapi tetap ngobrol. Tapi ngobrol aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan memang berkomunikasi. Iya itu dia. Berkomunikasi. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman setrikaan-setrikaannya sudah pada licin-licin semua. Dan semoga kita panjang umur dan bisa berjumpa lagi di ngabrol-ngabrol selanjutnya teman-teman semuanya. Saya Abdul Arsad pamit. Ceng Abdel juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.